terima kasih sudah mau mengklik video ini. Teman-teman, YouTube channel aku ini berisi tentang keuangan. Jadi, buat kalian yang mencari informasi tentang keuangan seperti investasi, robot trading, atau hal lain tentang keuangan, kalian bisa menekan tombol merah yaitu subscribe dan juga mengaktifkan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari aku. Dan di video kali ini, aku akan mereview sebuah investasi peer-to-peer lending yang pasti kalian sudah banyak tahu. Apa itu? Ya, Akseleran. Akseleran ini secara pribadi sudah kugunakan lebih dari 3 tahun dan aku sangat merekomendasikan Akseleran kepada kalian. Jika kalian sedang mencari investasi untuk jangka pendek atau jangka panjang namun belum menemukan solusinya, mungkin video kali ini bisa membantu kalian untuk menemukan investasi tersebut. Oke, tapi sebelum aku masuk ke intinya, aku mengingatkan kalian untuk tetap menjaga 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak ya. Karena kita masih harus hidup di era new normal. Dan buat kalian, jangan lupa untuk like dan komen serta share video ini jika kalian merasa video dari aku ini bermanfaat buat kalian. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke intinya. Oke, kita langsung masuk ke website resminya Akseleran. Di sini tertulis TKB 90-nya itu 99,38%. Dan TKB totalnya itu 99,92%. Itu artinya Akseleran ini tingkat keberhasilan bayar di dalam waktu 90 harinya masih sangat tinggi. Nah, sekarang kita langsung masuk ke tentang kami, yaitu kita mau lihat Akseleran ini siapa sih pendirinya dan dia itu tujuannya apa sih. Nah, di sini jelas tertulis bahwa Akseleran adalah peer-to-peer lending platform di Indonesia yang menghubungkan UKM yang membutuhkan pinjaman untuk mengembangkan usahanya dan memberikan pinjaman kepada pelaku usaha juga dengan suku bunga yang kompetitif. Nah, pemberian pinjaman ini adalah hasil dari pengumpulan dana oleh beberapa investor yang pastinya lebih dari satu investor. Nah, Akseleran ini didirikan oleh orang-orang yang telah berpengalaman di bidang finansial dan juga bidang teknologi. Karena ini adalah salah satu vintage ya, jadi finansial teknologi yang sedang berkembang pesat di Indonesia. Nah, kita langsung cari tahu siapa aja sih tim atau orang-orang yang ada di belakang Akseleran. Nah, ini tim direksi Akseleran, ada Pak Ivan Tambunan, Pak Mikael Tambunan, Pak Christopher Gultom, dan juga Pak Ganda Raharja Rusli. Lalu untuk Dewan Komisarisnya itu ada Ibu Anggraini P. Dewi dan juga Bapak Muhammad Everios. Terus kita lanjut, pemegang sahamnya yaitu Pak Ivan sendiri dan juga PT Akselerasi Usaha Indonesia. Nah, ini adalah tim-tim lainnya, ada Pak Franciscus, ada Pak Geoff, Pak Ivan, Pak Mikael, Christopher, dan masih banyak lagi. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Ini adalah orang-orang yang memang benar-benar ahli di bidang finansial dan juga teknologi. Nah, di sini ada proteksi 99% asuransi dari Akseleran. Terus juga ada yang namanya di sini bonus referral, ajak teman. Dan ada juga namanya fitur auto lending. Nah, ini adalah fasilitas-fasilitas yang diberikan Akseleran kepada kita sebagai investor di Akseleran. Oke, ini dia kampanye pinjaman yang sedang berlangsung di Akseleran. Yang pertama ada yang jumlah pinjamannya 650 juta dengan tenor 1 bulan dan bunga 11,5%. Dia ada agunan ya teman-teman. Lalu dia pembayaran pokoknya itu di akhir tenor atau di bulan terakhir dan pembayaran bunganya juga sama di akhir tenor. Dia itu 100% sudah terpenuhi dengan 452 lenders. Lalu pinjaman yang kedua ada 50 juta, dia tenornya 12 bulan lebih lama dari yang tadi, tapi suku bunganya lebih tinggi yaitu 14%. Cuma sayangnya dia tidak ada agunan, pembayarannya bulanan, pokok dan bunganya juga bulanan. Nah, pinjaman ini telah didanai oleh 186 lenders atau 186 investor. Lalu yang ketiga ada juga pinjaman sebesar 2 miliar, tenornya hanya 2 bulan dan suku bunganya itu 12%. Tapi ini ada agunannya dan ini akan dibayar pokoknya di akhir dan bunganya itu setiap bulannya.
Kalau saya pribadi, yang pertama saya lihat adalah berapa return yang akan saya dapatkan dari pinjaman tersebut, lalu berapa lama waktunya, dan saya juga harus memastikan adanya agunan, karena ini adalah salah satu cara untuk meminimalisir gagal bayar. Biasanya pinjaman-pinjaman yang ada di akseleran ini akan cepat terpenuhi karena banyaknya jumlah investor yang sudah ada di akseleran ya teman-teman. Nah, walaupun kita bisa lihat di sini bahwa jumlah pinjaman yang ada di akseleran itu ada lebih dari 1473 pinjaman, namun kita tuh bisa loh nggak kebagian karena saking banyaknya investor. Nah, biasanya saya menggunakan fitur ini nih, auto lending, supaya uang saya terus auto compound. Oke, kita langsung masuk ke lihat cara memberikan pinjaman di akseleran. Yang pertama, itu sudah pasti teman-teman harus wajib daftar dulu di akseleran. Lalu kita pilih pinjaman mana yang mau kita danai. Setelah itu kita kasih pinjaman kita dengan top up saldo di akseleran. Lalu kita tunggu beberapa waktu, dan kalau sudah selesai kita tinggal tunggu hasil dari investasi kita. Sekarang kita lanjut ke resiko pemberian pinjaman. Di akseleran ini tetap ada resiko yang teman-teman. Yang pertama itu ada resiko gagal bayar, di mana ketika peminjam sudah dinyatakan tidak sanggup membayar, maka dipastikan uang kita nggak akan bisa kembali. Tapi hal ini akan sangat-sangat diminimalisirkan oleh akseleran dengan cara memberikan analisis kelayakan dan resiko pinjaman yang sangat ketat sebelum mencairkan dana kita. Jadi akseleran juga akan melakukan yang terbaik supaya memilih orang-orang yang tepat dalam diberikan pinjaman. Yang kedua ada namanya resiko likuiditas agunan, karena walaupun pinjaman tersebut ada agunannya, tapi kan agunan tersebut tidak mudah untuk dijual, atau agunan tersebut mungkin harganya bisa jadi di bawah dari nilai yang diagunkan, seperti itu. Jadi ada selisih, mungkin itu juga salah satu resiko. Atau resiko kedua yang mungkin terjadi ketika kita menaruh uang kita atau memberikan pinjaman di akseleran. Yang ketiga adalah ada namanya resiko proses hukum, namun ini jarang terjadi karena biasanya ini terjadi kalau misalnya benar-benar masalah tidak bisa diselesaikan dengan musyawarah. Oke, kita langsung lanjut ke apa aja sih jenis pinjaman yang ada di akseleran. Kita klik. Nah, yang pertama itu yang pasti ada namanya pinjaman modal usaha. Seperti yang tadi di atas sudah saya jelaskan bahwa akseleran ini bertujuan untuk memberikan modal bagi para UKM dan juga dinamai pinjaman konsumtif. Kalau kalian nonton video saya sebelumnya yang di atas ini, kalian pasti tahu apa itu pinjaman konsumtif. Nah, pinjaman bisnis itu seperti pinjaman untuk pendanaan modal kerja, dan biasanya sih agunan-agunannya itu ada invoice, PO, SPK kontrak, inventory, dan juga capital expenditure. Bisa dilihat masih banyak lagi jenis pinjaman modal lainnya. Ini dia yang kemarin juga saya maksud di video sebelumnya, yaitu invoice financing. Jadi pastikan kalian memilih pinjaman yang memang memiliki agunan dan pasti gagal bayarnya itu kecil ya teman-teman. Nah, selain pinjaman modal, akseleran juga memberikan pinjaman konsumtif. Nah, biasanya pinjaman konsumtif ini bunganya lebih tinggi daripada pinjaman modal usaha, tapi pasti resikonya juga lebih tinggi dari pinjaman modal usaha. Jadi itu pilihan kalian masing-masing. Dan terakhir kita akan melihat bagaimana cara akseleran menilai suatu pengajuan pinjaman sebelum mencairkan dana pinjaman tersebut. Pertama, ada namanya kriteria penilaian keuangan. Jadi akseleran akan melihat apakah peminjam tersebut dinyatakan akan mampu membayar atau tidak. Lalu, apakah pinjaman tersebut memiliki agunan atau ada sesuatu yang diagunkan atau tidak, dan berapa nilai agunannya. Dan terakhir, bagaimana histori dari si peminjam ini, apakah historinya bagus atau buruk. Nah, di setiap pinjaman itu akseleran akan memberikan rating-rating sesuai dengan resiko masing-masing. Jadi di sini kita bisa lihat contoh rating A++ itu suku bunganya 9,5% per tahun. Ini jauh lebih besar daripada bunga di deposito bank.
Nah, biasanya ini ada agunannya. Nah, untuk kalian yang mencari investasi jangka panjang ataupun jangka pendek yang cukup aman, kalian bisa pilih yang ratingnya A++ sampai A-. Karena ini kemungkinan untuk gagal bayarnya sangat kecil, ditambah dia wajib pasti memiliki agunan. Kalau kalian tipe yang moderat, kalian bisa pilih yang ratingnya B. Dan kalau kalian tipe yang agresif, kalian bisa pilih yang tipenya C. Nah, ingat ya teman-teman, semuanya kembali ke masing-masing kalian. Kalian tipe investor atau tipe orang yang mau returnnya tinggi atau kecil. Jadi semakin kalian mau returnnya besar, otomatis resiko kalian juga akan besar. Jadi sekali lagi kembali kepada bagaimana gaya investasi kalian masing-masing. Nah, itu dia penjelasan serta review tentang akseleran dari aku. Bagaimana menurut kalian? Apakah akseleran ini cukup bagus dan worth it buat kalian jadikan pilihan investasi kalian? Kalau kalian ingin mendaftar atau bertanya seputar akseleran, kalian bisa menghubungi nomor yang ada di bawah deskripsi ya. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video YouTube aku selanjutnya. Bye-bye.